sama ini masih buat 6 bulan cukup. Oh itu semua? Ini nyala tuh. Ya kalau kamu ulang tahun 3 kau tipilin aja. Happy birthday. Ingat di mana Bang? Bang Dul Tejebus emang top. Terima kasih Jangan Bang. lupa untuk pantau dan subscribe. Ya. Di subscribe. Kemarin kita lihat kan dari provinsi sekarang udah ada di Medan. Nah, ini apa gitu? Abang Lagi diwawancarai. Bang Ucok itu bilang kalau pindah ke Sumatera Utara nggak sah. Pokoknya syaratnya Medan dulu. Kalau nggak sah ya. Tadi ya aku bukan bikin tempat bersama Bang Ucok itu yang kita di Jakarta. Biasanya kita awal-awal di sana gitu kan. Dan Sumatera Barat. Sini akhirnya. Gimana di sini? Karena kita baru. Biar kan ini banyak yang ikuti orang ini perjalanannya kan banyak juga yang mantau ini. Nah, jadi ancang-ancang kawan-kawan itu dari lain kan. Mana tahu dari sini kaget. Tidak jadi pantai begitu. Jadi kan ringannya berapa hari di sana? Ya semua sih. Jadi kayaknya kayaknya ini punya banyak rahasia ini. Jalan tahu jalan-jalan aja Bang ya. Jalan baru ini masih banyak. Iya. Buat penasaran Apa? Ya di sini silaturahmi, ya kan? Ya buat ini jangan pernah menimbulkan sendiri. Kalau lu jadi bahan, jangan jadi haters. jadi penasaran jadi banyak yang ini nih yang mengikuti perkembangan Alhamdulillah. Mas Pokoknya ya. Kita itu ya silaturahmi itu. Dalam silaturahmi ini kan mau itu ada ikatan kegiatan apa yang lain ya pasti silaturahmi juga. berawal dari silaturahmi. Jadi rezeki itu juga berawal dari silaturahmi. Iya, makanya nyampe seperti dulu. Kayak gini ini kan alhamdulillah nih. Ada air putih, ada kopi. Kopinya pelanggar juga belum kita. Kopi cuma segini loh. Jadi telingannya tadi kan kita udah dengar suara angin audit itu sudah setara dengan suara-suara api. Wow, enggak lah. Kalau ditanya ya kan? Iya. Kawan-kawan Mbak April itu. Siapa nggak ada sama April. Saya selalu mantau loh. Jadi memang hobinya gimana? Ya, kalau tahunya betul aja. Apa? Tadi bingung nih, ada kasus ya? Iya. Kemana aja hafal ya? Lagunya. Karena apakah punya jiwa nasional yang tinggi hingga lagu-lagu daerah gitu. Selain jiwa nasional lebih itu begini, kalau gue yang nyanyi lagu daerah, kalau lu pada udah nyanyi karaoke, lu pas nyanyi lagu tinggi, lagu berpen, pasti di situ berdua rebutan nyanyinya. Kalau lagu daerah, ini campur satu. Monopoli berarti ya. Monopoli berarti Kang Enyon. Monopoli namanya itu. Monopoli. Oh gitu ya. Ini aja lagunya lagu apa? MJAD berdua. Ini nada itu sini itu begini. Jadi kadang-kadang naik kita rebutan. Nah, begitu kita ketik, ayo nyanyi, nyanyi. Kita nyanyi ya, Mas Dua Holo, diam. Kita turun yang nyanyi. Masuk. Iya. Jadi itu aja sih. Enggak lah. Ya masih seneng lagu daerah. Cuman ya apa ya? Mungkin itu tadi itu salah satunya. Jadi mungkin itu dua jadi satu gitu. Jadi ada kenangan ya Bang? jadi telinganya kamu nanya baru ke Medan atau sebelumnya udah pernah? Sudah lah, terpaksa. Sudah pernah ke Medan. Jadi mungkin ada penilaian mas kamu kan terhadap Medan bagaimana?
tentang kotanya, tentang masyarakat. Kalau kotanya rame, Medan itu kan pasti orangnya kan seru-seru ya rame ya. Caranya kan gini-gini adanya. Itu baik lah. Ciri khas kota. Ciri khas logat segala macam. Tapi untuk misalkan gini, berapa banyak apa Medan? Iya. Ya, ada di Kampung Jahe ada. Oh, harus Ada lagi. Di Kampung Jahe ada. Terus ada di Toba juga ada. Ada di Partu, ada di Kuala Simpang. Sama di sini. Nah, Sini. banyaknya rupanya. Banyak ya banyak. Banyak rupanya. Ada di Sigli, di Pidi ada. Kalau saya banyak di Aceh. Tapi kalau di Sumatera Barat saya ada keluarga di sana. Nah, banyak kawan-kawan dan mantan ya. Buka-bukaan nih ya. Buka-bukaan nih. Rasanya macam-macam. Banyak mantan. Mantan apa ini? Banyak kawan. Banyak kawan dan mantan. Apa ini? Kalau di sini punya saudara. Jadi kan ini kami kan bukan hanya sedang usaha ini. Kami juga seorang youtuber yang juga bisa jadi apa? Aku nggak bilang aku YouTuber sukses. Ya kita yang nilai mas, kita yang nilai. Jadi apa sih buat kawan-kawan youtuber pemula atau youtuber yang sekarang baru? Saya YouTube itu kan ada sekali itu. Kenapa YouTube kan sama Mas Rian buka YouTube saya. Yang lama-lama dia hapus-hapusin. Nah kan kalau Angel kan seneng update satu, ngupload di IG, di Facebook kayak gitu. Jadi nggak ngerasa saya YouTuber ada video-video rekaman saya rangkum gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi lebih di IG atau Ya alhamdulillah bisa memberikan informasi-informasi seputar travel, usaha, karena ada kegiatan saya. Memang begini, sebagai seorang YouTuber yang suka ngupload memiliki privasi yang minim ya. Nah ini bisa dibedain antara privasi sama jiwa seni. Jadi semua yang upload di YouTube mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kayak gitu. Manfaat ini artinya luas, bisa dalam segi informasi, bisa dalam segi edukasi, bisa dalam segi menghibur. Nah kawan-kawan kita kan juga banyak kan, kayak Mas Antoni suka menghibur dengan barbarnya, kayak konten dia. Mas Sani dengan edukasi yang benar-benar bermanfaat, jauh dan detail. Mbak April dengan cubit-cubitnya. Coba lihat yang komen-komen di konten Mbak April. Karena cewek cowok semua. Cowok ya. Godain terus. Mas Rian memotivasi. Nah, seperti ini beri segala macam. Beri apa kita solusi yang baik. Kalau Kang Ejon, ya kontennya vlog, daily vlog. Saya ini ya senjata Kang Ejon. Ini tiga ya. Ini buat ngambil siang, ini buat ngambil malam. Pas saya bedain di sini kayak kalau diambil ya pesan sebelumnya. Nah ini buat kerja, ini buat kita buat saya ini. Kalau ini buat kerja ini. Jadi senjata kambingnya kan ini aja, ini nggak terlalu isi. Nah kalau misalkan ada dapat duit dari itu, ya paling saya ada 3, 4, 5 panti yang saya kelola tiap bulan. Nah pantinya itu kan ada yang 300 anak yatim, ada 100. Nah YouTube itu sebenarnya lebih ke edukasi hiburan ke usaha saya. Usaha kita kan ada di SCA, di transport, tidak ada yang sekarang di brokeran nih, tidak. Gue juga kan di brokeran dulu sih. jadi kan satu lagi kan punya bagaimana ALS di mata ALS itu adalah perusahaan bis tertua Sumatera yang tahu saya kayak kemarin saya kayak MTM orang Minang itu tahunya kalau merantau keluar dari Sumbar itu MTM. Nah begitu juga ALS. Nah, orang Sumatera Utara yang merantau pertama kali diingat adalah ALS. Tapi juga ada PO-PO di Sumatera Utara yang menginjak tanah Jakarta. Tapi identiknya kita cari identik. Identik itu bisa menjadi fanatisme, bisa menjadi rasa kesukaan yang berlebih. Ya kan? Ada juga ada silaturahmi. Jadi karakter penumpangnya bisa dilihat tadi kan. Saya tidak menyalahkan untuk PO-PO yang lain yang berangkat dari Sumbar menuju Sumatera Utara. Walaupun banyak. Ada beberapa varian pengusaha otobis yang berangkat di rute yang tracknya sama, yaitu Padang, Bukit Tinggi, Medan.
ya kan, ada simpatisan, suka kita juga, ada NPM, ada ALS, apa lagi banyak. Nah, kembali lagi kita ke karakter penumpang. Aja serahkan lagi kalau pada memang penumpang ALS itu yang tarang. Nah, tarang itu kayak ini, kenal loh sama supirnya mereka itu. Saudara ya. Turun saudara. Tapi dia udah kenal rata. Yang cara psikologi bakal masih jadi deh. Nah, ketika semalam ada trouble apa berhenti di longsor itu, kan harus berpikir nih kru ini lanjut apa nunggu yang lain. Nah, jadi kan menunggu untuk melewati itu yang longsor jalan. Itu kan juga beresiko kita lewat jalur yang tidak lazim menggunakan PO yang lain. Jalur itu jalur pasaman. Terus kapuk. Kosong. Tapi jalannya kecil banget. Ya, kalau kecil, kabarnya kami itu kan di bawah. Nah, begitu kamu tahu, saya bawah itu kan ngecek pedal-pedal yang ada error good tension di GNS kan. Saya jelasin, oh ini nggak apa-apa. Lalu saya turunin, nah lanjut saja. Saya penumpang, tahunya kan saya penumpang. Untuk kamu dulu, Pak. Ede itu, ya kan itu sekarang apa saya itu? Iya cerita dari apa saya itu ya. Tadi kan di YouTube-nya lagi tadi kan juga. Tapi begitu saya nyetir, si itu ke depan. Garas sekali gitu ya kau. Iya, gimana bu? Aku terpagi udah aja, jangan lanjut dia. Baik kan dulu, kan udah kayak keluarga di mobilnya. Kita cancel dulu karena azan maghrib. Jadi sahabat-sahabat, ini di depan kita sebenarnya jarang terekspos. Mereka ini adalah sebenarnya sahabat kental yang mungkin jarang terekspos, yang setahu masyarakat umum. Kalau sering terekspos. Ya, aku jarang. Iya, jarang terekspos. Cuma sebenarnya mereka ini adalah sahabat kental. Oh, kental. Ya kan? Sahabat sangat kental. Jadi mungkin kita tilik sedikit sisi lain yang dua sahabat yang jarang terpublikasikan, hanya dua sahabat ketemu gede. Dua sahabat ketemu gede. Kita tanya dulu Bang Ijal. Gimana tanggapan Bang Ijal tentang Akang ini datang ke Medan? Wah, senang lah Bang, senang kali. Ya sebenarnya baru pertama kali jumpa juga sama Kang Enyon ini baru sekarang ini. Biasanya baru pertama kali jumpa tapi kesannya udah kenal bertahun-tahun. Wah, itu kan kesan positif ya. Baru jumpa aja udah kayak kenal bertahun-tahun kan, apalagi kenal bertahun-tahun. Udah kayak ada apalagi lah udah ya. Jadi awalnya tahu Kang Enyon ini datang ke Medan dari mana Bang? Dikabarin sama Kang Enyon. Terus memang kan sering lihat vlog Kang Enyon juga Sumbar. Cuman pas kemarin Kang Enyon mau ke Medan ya dikabarin. Akang mau kesini nih kata Kang Enyon. Siap Kang, besok berkabar aku bilang gitu. Oh begitu. Tapi tahu lah Kang Enyon ke Sumbar kan. Ya rupanya ditelepon sama Om Ucok kan. Nah, disuruh kesini. Oh pas dia jadi. Pas memang. Lupa jadi kita semua kan. Kang Enyon, benar nggak dibilang Bang Ijal? Iya. Benar. Memang seperti yang tadi bilang, saya tuh sebenarnya kerjaan selesai di Sumbar itu selesai. Ya, terus masih sedikit lah, masih bisa. Belum komplit ya, Bang. Jadi kalau dibilang teman-teman yang berburu itu ya tetap dalam bisnis berburu sebenarnya. Kan jauh-jauh gitu kan. Tapi ya kembali lagi ke situ. Selain berburu juga kita senang. Jalan-jalan yang produktif ya. Kalau tadi Bang Ija bilang, tadi Bang Ojok itu Om ya. Manggilnya sebenarnya Mama. Mama itu kayak Om, kayak tulang. Iya. Iya, Mama Ucok. Kalau Bang Ijal ini, memang kan hanya telepon-teleponan, koordinasi kan hanya di telepon. Iya. Kalau misalkan kita dapat pertemuan, berdistribusi ke Bang Ucok ya. Iya. Di Jakarta, di Bali, di Malang, sama beliau lah. Gitu. Tapi ketika besok ketemu Abang Ucok itu, saya juga manggilnya Abang dia gitu kan. Oh. Nah kalau
untuk halau-halau kadang-kadang yang status kan hasil komen lihat. Kalau abang itu kan tak pernah megang handphone. Ya. Ngerti lah. Handphone saja. Iya. Kalau kita lagi berburu di Jakarta, Bang Ocon juga suka berburu loh. Oh iya. Oh. Bang Ocon suka berburu. Kalau lagi musim berburu. Musim berburu. Bang Ocon suka berburu sama kita. Wah, udah. Kang, posisi lagi di Banyuwangi, Bang. Aku 2 hari lagi ada di Jakarta. Kita ketemuan ya, Bang, jangan di Jakarta. Apa mau apa? Aku mau 1526, mau 1626, 4 unit. Oh, jadi banget. Gitulah kalau aku jawab. Jadi kayak begitu. Ya, aku suruh terbang aja dia langsung ke Jogja. Oh gitu. Nah, dari Banyuwangi kan ke Jogja kan dekat. Iya, nggak jauh itu jaraknya. Itulah, kita bisa halau-halau di situ. Bang Ucok. Cuman yang dari tadi Bang, selama di sini aku ada yang janggal rasaku. Apa tuh? Lain dari orang kebanyakan. Apa itu kira-kira? Mancisnya nih. Ini apa maksudnya mancis itu Bang? Ini anti fitnatun dalalatun. Maksudnya apa? Jadi kebanyakan perokok-perokok. Gimana ya? Nah, aku kembali dari dia. Ya. Aku pengen korengnya. Habis rokok itu suka kantongin. Kalau kantongin kita ngobrol-ngobrol begini aja. Lihat muka dia. Ketawa dia Bang. Diminta segan ya. Nggak diminta ya keterlaluan. Butuh. Itu bahasa Medannya silap. Silap. Hilaf. Oh, iya. Hilaf. Itulah. Antara butuh sama gengsi. Nah, aku minta ini korek 2.000 rupiah. Aku kan aku butuh. Nah, gitu kan. Ini antara butuh dan gengsi. Akhirnya untuk mencegah itu, maka aku lem lah ini. Nah, kalau lem gini, kau pinjam pada aku. Ya, nih. Coba kantongin. Payah kan. Jauh jadi besar kali. Lem besar juga, nggak mungkin bisa langsung kantongin. Jadi wajib dikembalikan. Iya dong. Jadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau cuma kan korek itu, aku pegang kantongin muka dia masam kali. Muka dia kusut, ya kan? Mau minta aku kusut kan? Tapi di hati dia 2.000. Tidak sih. Aku butuh korek gitu kan. Di antaranya yang susah butuh. Ya. Kalau seperti terhindar itu ya. Terhindar. Jadi selisihnya 11-12. Untuk itu maka aku lem lah ini. Patut ditiru ngobrol. Betul ya? Iya, gampang kok, ini cuma ini habis 20.000. Berapa Bang? 20.000-an. 20.000 nanti setelah habis baru buat lagi. Sama ini masih buat 6 bulan cukup. Oh, itu semua. ini nyala tuh. Ya kalau kau ulang tahun tinggal kau tipilin aja. Happy birthday. Perlu kau beli kue. Betul. Betul. Tengah malam pun juga. Ada kawan yang ulang tahun, tinggal nyanyikan lagu ulang tahun. Embus. Oke lah Bang, terima kasih. Semoga di Medan betah, nggak pulang-pulang. Kan Bang Ijal kan? Betah kalau nggak cocok. Udah. Oke, akhirnya wassalam aja lah. Gosip baru lagi. Nanti menjadi gosip baru. Nanti gosip baru lagi. Oh, bahaya nanti. Halo. Oke, sahabat, itu aja kebersamaannya. Terima kasih. Tetap berpositif ria dan mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Amin. Amin. Orang awak ini. Enggak, Orang mendeling bisa, bahasa awak bisa. Nah. Jadi itu yang tadi kelewat di malam itu. Kota Nopang. Dari Natal. Ya. Natal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.